Bayangkan seseorang yang saat semua meragukan Nabi, justru berdiri paling depan, membenarkan tanpa ragu. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat pertama yang masuk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar pengakuan, tapi komitmen seumur hidup. Di saat awal dakwah masih tersembunyi, Sayyidina Abu Bakar berdiri teguh. Bukan hanya mengikuti Nabi, tapi langsung bergerak menyebarkan Islam kepada orang-orang terdekatnya. Keberaniannya membuka jalan bagi dakwah yang lebih luas. Sayyidina Abu Bakar lahir 2 tahun setelah Rasulullah di Makkah, dari suku Bani Taim. Ia dikenal jujur, cerdas, dan berakhlak mulia bahkan sebelum Islam datang. Ia tidak pernah menyembah berhala atau mabuk-mabukan. Sosok yang sangat tenang, lembut, dan terpercaya. Karakter inilah yang menjadi fondasi keimanannya. Saat Nabi menerima wahyu pertama, Sayyidina Abu Bakar langsung percaya. Tanpa debat, tanpa ragu. Ia percaya karena ia tahu, Nabi Muhammad tidak mungkin berdusta. Tak cukup hanya beriman, Sayyidina Abu Bakar juga langsung bergerak. Ia mengajak banyak sahabat masuk Islam, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, dan lainnya. Ia gunakan pengaruhnya di masyarakat Quraisy untuk mendukung dakwah Nabi. Ia juga menginfakkan hartanya untuk membeli budak muslim dari penyiksaan, termasuk Bilal bin Rabah. Dakwah Sayyidina Abu Bakar diam-diam menguatkan barisan Islam di tengah tekanan Makkah yang keras. Saat perintah hijrah tiba, Nabi tak memilih siapapun kecuali Sayyidina Abu Bakar. Mereka berdua menempuh perjalanan penuh bahaya ke Madinah. Dalam Gua Sur, ketika Sayyidina Abu Bakar khawatir musuh melihat mereka, Nabi menenangkannya dengan kalimat abadi, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Momen itu bukan hanya sejarah, tapi bukti cinta dan keberanian. Sayyidina Abu Bakar rela mengorbankan segalanya demi Rasul, bahkan jika itu berarti nyawanya sendiri. Setibanya di Madinah, Sayyidina Abu Bakar tetap menjadi pendukung setia Nabi. Ia hadir dalam semua peperangan besar, dari Badar hingga Tabuk. Ia tak pernah mundur, bahkan selalu di barisan terdepan. Di saat umat Islam menghadapi cobaan besar, Sayyidina Abu Bakar selalu tenang. Ia bukan hanya sahabat, tapi juga penopang moral dan strategi Nabi. Dalam masanya, ia juga menjadi imam sholat ketika Rasul sakit, sebuah pertanda kepercayaan besar dari Nabi. Ketika Nabi wafat, banyak sahabat terpukul dan kebingungan. Sayyidina Umar bin Khattab bahkan mengancam siapapun yang berkata Rasul telah wafat. Tapi Sayyidina Abu Bakar tampil dan membaca ayat, Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul. Telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya. Saat itu, semua sadar. Beliau menegaskan bahwa Islam tak bergantung pada pribadi, tapi pada wahyu dan ajaran Allah. Kepemimpinannya diuji di detik pertama setelah Nabi tiada, dan beliau lulus. Tak lama setelah Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar dibayat sebagai khalifah pertama. Ia mengemban amanah besar, menjaga persatuan umat, menghadapi kaum murtad, dan mempertahankan Islam yang baru berdiri. Ia segera bentuk pasukan Usamah untuk melanjutkan misi Rasul, meski ditentang oleh sebagian sahabat. Ia berkata, "Demi Allah, andai aku tahu binatang buas akan menerkamku, aku tetap akan mengutus pasukan ini." Keputusannya menegaskan keberanian dan prinsip kuatnya. Masa kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar penuh ujian. Banyak kabilah murtad dan muncul nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kazzab. Namun Sayyidina Abu Bakar tidak goyah. Ia kirim pasukan untuk menumpas pemberontakan, menjaga kemurnian Islam. Dalam Perang Yamamah, banyak penghafal Quran gugur. Karena itulah Sayyidina Abu Bakar setuju untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran dalam satu kitab, sebuah keputusan besar yang menyelamatkan wahyu Allah hingga hari ini. Meski jadi pemimpin umat,
Sayyidina Abu Bakar tetap hidup sangat sederhana. Ia masih memerah susu untuk tetangganya, memakai baju yang bersahaja, dan enggan mengambil gaji dari Baitul Mal. Bahkan saat wafat, ia berwasiat agar anaknya mengembalikan harta yang pernah diambil untuk keperluan negara. Ia meninggalkan dunia dalam keadaan bersih. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga hatinya. Itulah cerminan pemimpin sejati, adil, jujur, dan penuh rasa takut kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping Rasulullah. Ia tak meninggalkan kekayaan, tapi warisan iman, keberanian, dan prinsip. Ia adalah fondasi bagi para khalifah berikutnya. Dari beliau kita belajar bahwa kepemimpinan bukan soal jabatan, tapi pengorbanan. Bahwa menjadi sahabat sejati bukan hanya menemani, tapi juga melindungi, membela, dan meneruskan perjuangan. Kisahnya akan terus hidup selama Islam masih berdiri di bumi ini.